Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin kita mulai saja acara Loka Karya pagi hari ini. Saya Didik Yahya Pernemana, biasa dipanggil Yahya, akan memandu narasumber dan peserta Loka Karya dari Kota Palu mengenai diskusi konsep kegiatan Palu Salon de Percussion di tahun 2021. Baik, kita mulai saja Loka Karya di pagi hari ini sambil menunggu peserta yang lainnya. Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama. Para hadirin peserta dipersilakan untuk berdiri dan menyanyikan lagu bersama. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai Loka Karya pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di Loka Karya peningkatan kapasitas platform Indonesia di Kota Palu sesi 2 ini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama Mas Egy Yunaidi, Mas Heru Hidayat, sama Bu Ade Tanesia. Untuk pagi hari ini seharusnya kan untuk pemaparan konsep dari Kabupaten Palu sendiri ya Bu Ade. Iya, kita bahas konsep. Di antara yang hadir ini apakah ada yang sudah siap untuk memaparkan, mungkin dari komunitas atau dari dinas? Apakah dari dinas ada yang bisa memaparkan rencana Palu Salon de Percussion 2021? Atau dari komunitas? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, yang kita harapkan tadi mungkin sedikit lagi beliau akan masuk Dewan Kesenian Kota Palu. Namun saat ini belum
Saya lihat belum ada ini, mungkin sedikit lagi mungkin. Kalau bisa narasumber berikutnya boleh, kalau bisa untuk dipending dulu yang ini, di saat beliau nanti bisa memaparkan hal itu. Makasih. Baik, mungkin dari narasumber ada yang mau diceritakan atau ada yang mau dipaparkan untuk mengisi kekosongan waktu. Mungkin ya udah kita lihat aja proposalnya, kita tayangkan, kita bahas ya. Bagaimana, Ru? Proposalnya ditayangkan, terus kita bahas saja. Menurut Mas Heru bagaimana? Enggak. Halo. Minggu lalu kan kita sudah sempat berdiskusi sedikit, walaupun terpotong karena minggu lalu itu hari Jumat. Nah, memang yang sekarang kita perlukan adalah presentasi balik dari pihak Kota Palu, terutama mereka yang memang akan dijadikan tim kerja. Dan karena ini kan pelaksanaan kedua, maka perancangan untuk maksudnya pelaksanaan kedua Palu Salon Percussion sebagai bagian dari platform Indonesiana. Jadi asumsinya teman-teman sudah cukup mengerti tentang apa dan bagaimana platform Indonesiana. Misalnya salah satu yang sempat dilontarkan minggu lalu adalah dalam hubungannya dengan prinsip ketersambungan, Palu Salon Percussion ini bisa menjadi katakanlah pusat kegiatan perkusi di Nusantara. Jadi mengundang berbagai wilayah lain yang mempunyai ekspresi perkusi yang dianggap signifikan. Nah, kemudian kan pertanyaannya, bagaimana caranya, strateginya agar ide-ide terwujud. Mirip seperti International Gamelan Festival di Solo, itu adalah cara Kota Solo mengklaim dirinya sebagai ibu kota gamelan. Kalau kita bicara gamelan, tentu saja sebenarnya bisa diajukan argumen bahwa wilayah Kota Solo itu bukan wilayah yang paling signifikan terkait perkembangan gamelan. Tapi dalam hal penyelenggaraan kegiatan, itulah keuntungannya. Kalau Anda jadi penyelenggara festival, maka Anda bisa membuat klaim sejauh memang bisa menyusun strategi untuk memusatkan konteks dari satuan budaya yang dimaksud. Jadi dalam hubungannya dengan perkusi, mungkin orang bisa berargumen bahwa Kota Palu itu bukan yang paling penting di Indonesia, tapi dengan Palu Salon Percussion mempunyai strategi, maka Kota Palu bisa mengklaim dirinya sebagai ibu kota perkusi di Nusantara. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita perlukan adalah bersama-sama mendiskusikan strateginya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau membahas naskah proposal, ya strategi pengembangannya bukan ada di naskah itu, karena itu kan proposal untuk tahun 2020. Yang kita sedang diskusikan sekarang adalah tahun 2021. Kalau misalnya memang harus menunggu teman-teman dari Dewan Kesenian Kota Palu, ya menunggu berarti. Itu pendapat saya. Dari Mas Egi, bagaimana? Sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Heru, tapi barangkali saya untuk agak sedikit lebih taktis aja menyikapi situasinya. Boleh kiranya kita langsung bertanya kepada teman-teman dari Palu yang ada di sini, apakah memang kemarin setelah diselenggarakannya sesi pertama Lokakarya ini terjadi diskusi atau pertemuan atau dialog yang membahas hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Heru. Kalau tidak, saya khawatir bahwa apa yang kita tunggu tidak muncul.
Nah, seperti itu sih. Barangkali ada yang bisa menjawab apakah memang ada proses ini, penyempurnaan atau minimal pembahasan soal tim kerja dan semacamnya yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama. Saya kira itu Mas Yahya bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman yang ada di sini. Kalau memang tidak ada, berarti kita memang harus membuat, nah ini juga tawaran, menjadikan forum ini sebagai forum untuk mendiskusikan hal tersebut yang mestinya dilakukan sebelum pertemuan ini. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Egi. Dari teman-teman komunitas dari teman-teman komunitas sudah sejauh mana dilibatkan itu untuk apa tim kerja? Mungkin Mas Eko Sardi mungkin? Atau yang lainnya? Bapak Syafrudin bisa. Baik, terima kasih untuk kesempatan tadinya. Saya sendiri dari Dinas. Untuk salon dan profesi ini. Halo, maaf, ini siapa yang bicara ya? Suaranya kecil sekali. Syafrudin. Syafrudin. Ya, halo. Ya, Pak. Ya. Saya sendiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Untuk kegiatan ini merupakan event tahunan yang sudah dilaksanakan setiap tahun. Saya kira mungkin untuk desainnya masih sama mungkin seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada penambahan sedikit mengenai konten-kontennya. Kemudian kemarin pertepatan pada hari Jumat itu pas setengah 12 berakhir. Saya kira untuk teman-teman beberapa komunitas sudah untuk membahas ini. Namun saya tidak bisa dijelaskan karena sampai hasil pertemuannya mungkin salah satunya mungkin belum ada ini. Saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Syafrudin, kalau tentang komitmen APBD 2021 bagaimana ya? Ya, terima kasih. Saya sendiri belum mendapatkan penyampaian seperti bagaimana karena ini masih ada pandemik ini. Tetapi saya sendiri belum melihat untuk RKA-nya mungkin sudah dianggarkan sampai saat ini. Tetapi dengan adanya komitmen ada seperti yang kita laksanakan sekarang, komitmen pemerintah Kota Palu tetap melaksanakan kegiatan ini karena hari ini atau tahun ini akan dilaksanakan juga karena ada kegiatan pandemi ini sehingga belum ada dilaksanakan. Kira kalau kedepannya sampai tahun depan tidak akan sudah berakhir ini wabah ini mungkin akan selalu dilaksanakan. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Syafrudin. Saya mungkin mau bertanya saja, Pak Syafrudin, bagaimana kondisi Palu saat ini? Dalam arti setelah bencana itu, kami kan mendengar ya dan juga mewawancarai bahwa kesenian tradisi pada saat itu memang agak
itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kegiatan ini kan tidak tetap melekat, kegiatan itu bertumbuh seperti itu. Dengan kondisi untuk saat ini pandemi di Kota Palu, memang angkanya datang, namun semoga tidak. Halo, Pak Safrudin hilang ya suaranya? Iya, mohon diulangi Pak Safrudin, barusan hilang suaranya. Oh iya. Saya kira untuk kondisi saat ini di Kota Palu, untuk pandeminya, wabah pandemi tidak terlalu signifikan peningkatannya. Di daerah-daerah ya tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan dan pusat ini mungkin anak sekolah masih diliburkan. Kemudian untuk kegiatan Palu Salon sendiri itu adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun saya kurang tahu persis hari ini karena kegiatan ini masih dipending karena berkenaan dengan wabah ini. Terima kasih. Baik, Pak Safrudin, teman-teman sekalian dari Kota Palu, saya mau memberikan catatan tambahan. Pertama, tentu saja saya bergembira kalau wabah pandemi COVID-19 tidak terlalu buruk dampaknya di Kota Palu. Itu adalah sesuatu yang bagus bagi kita semua. Nah, kedua, berkaitan dengan situasi pasca bencana alam tahun 2018. Saya dan Mbak Ade pada Desember 2018 sempat 2 kali kembali ke Palu setelah pelaksanaan Palu Salon Percussion. Kenapa kami kembali pada bulan Desember itu? Karena waktu itu kemudian ada kebijakan tambahan semacam kontribusi dari kami untuk ikut membantu proses pemulihan pasca bencana. Nah, pada 2 kali kunjungan itu kami sempat mengadakan pertemuan. Pertemuan pertama semacam urun rembuk, brainstorming, membaca situasi. Nah, dari pertemuan pertama itu kemudian dicapai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan yang kedua, terutama terkait dengan rumor yang menyebutkan bahwa bencana alam tersebut merupakan azab karena ada praktik yang tidak benar di Festival Palu No Moni. Dan kami tahu bahwa teman-teman Dewan Kesenian Kota Palu termasuk pihak yang paling dirugikan dengan adanya rumor tersebut. Kami tahu karena dari pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, lalu dari pertemuan kedua berembuk lagi, dan hasil dari pertemuan kedua adalah mengajukan petisi kepada Gubernur Sulawesi Tengah menginginkan adanya rekonsiliasi antara tokoh agama dan tokoh kebudayaan. Salah satu yang perlu kita perhatikan ini terkait dengan poin pertama dari tantangan. Jadi waktu sesi pertama minggu lalu sempat dipresentasikan tentang buku strategi kebudayaan Indonesia. Dalam buku tersebut ada 7 tantangan yang dicatat. Rumusan tantangan ini beserta resolusinya juga dirangkum dari pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, poin paling pertama tantangan adalah intoleransi. Dan itu terjadi kan, ada persekusi bagi teman-teman yang menekuni tradisi, pembuat gimba, pembuat lalove, itu mengalami persekusi. Nah, itulah kenapa kemudian diharapkan ada forum rekonsiliasi. Setahu saya, forum rekonsiliasinya tidak terjadi sampai sekarang. Dan hari kemarin, kan sebenarnya Provinsi Sulawesi Tengah juga mengajukan proposal ke Indonesiana. Jadi kemudian ada lokakarya dengan sesi yang tersendiri terpisah dari Kota Palu. Nah, pada sesi kemarin, Aba Ais Manggala dari Sigi menyebutkan bahwa kalau bicara tentang persekusi di wilayah Sigi masih terjadi. Nah, sebenarnya itu pertanyaannya juga.
Jadi terkait tindakan intoleransi terutama pada teman-teman yang menekuni seni tradisi, apakah itu masih terjadi atau ada tidak usaha-usaha rekonsiliasi, usaha-usaha penanganan mengenai hal ini, atau adakah pengalaman yang perlu kita diskusikan bersama di sini, karena kemudian jika masalah ini masih ada, penyelenggaraan Palu Salone Percussion harus memperhitungkan masalah tersebut. Karena ini adalah masalah yang konkret dan aktual. Demikian poin dari saya. Terima kasih, Mas Heru. Dari Dewan Kesenian Kota Palu belum ada yang ini ya, yang bergabung. Ini ada Herman, Muhammad, itu bisa cerita nggak ya? Ardiansyah. Seperti itu. Silakan teman-teman. Ya Pak Herman mungkin bisa bantu sampaikan tentang yang disampaikan. Karena beliau ini salah satu pelaku adat juga, kemudian di dinas juga. Silakan Pak Herman. Teman-teman yang ada di dinas mungkin bisa disampaikan sama beliau, mungkin tidak connect. Sama Pak Herman bisa jelaskan. Atau Ardiansa? Pak Herman, silakan Pak Herman. Sepertinya koneksinya kurang bagus. Ya Pak Herman silakan on mic-nya. Di unmute Pak Herman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini, kebetulan saya ada sementara di jalan tadi. Saya belum terlalu dengar pasti apa yang mau dibahas awal ini. Artinya saya mohon mendengar dulu apa yang bisa saya sampaikan ini. Halo? Ya Pak. Herman, begini Pak Herman, tadi saya sudah menceritakan bahwa Desember 2018 saya dengan Mbak Ada itu sempat 2 kali kembali ke Kota Palu setelah pelaksanaan Palu Salone Percussion 2018. Kenapa kami kembali? Karena waktu itu ada program tambahan dari Indonesiana, sekadar kontribusi untuk proses pemulihan pasca bencana. Nah, kami sempat mengadakan 2 kali pertemuan. Perhatian utamanya adalah soal praktek intoleransi ya, persekusi pada kalangan tradisi terutama terkait rumor, isu yang beredar bahwa bencana alam itu merupakan azab karena ada ritual Balia di Festival Palu Nomoni. Kami tahu bahwa teman-teman Dewan Kesenian Kota Palu itu adalah salah satu pihak yang paling dirugikan oleh adanya rumor tersebut. Nah, hasil dari 2 pertemuan itu adalah rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyelenggarakan rekonsiliasi antara tokoh agama, pemuka agama, dan tokoh kebudayaan. Nah, setahu kami rekonsiliasi tersebut tidak terjadi. Jadi hasil pertemuannya tidak ditindaklanjuti.
kemarin karena ada Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan proposal untuk platform Indonesiana, maka ada juga forum lokakarya seperti ini untuk Sulawesi Tengah dengan peserta dari ada dari Banggai, ada dari Tojo Una-Una dan lain-lain. Nah, Aba Ais Manggala dari Sigi mengatakan bahwa kalau praktek persekusi di wilayah Sigi masih terjadi. Nah, pertanyaan saya, karena Palu Salonde Percussion ini terkait dengan seni tradisi yang menjadi korban, apakah persekusi tersebut masih terjadi? Karena situasi ini harus kita perhitungkan benar jika Palu Salonde Percussion ingin terselenggara dengan baik. Jangan sampai ternyata persekusi masih terjadi, tapi Festival Palu Salonde Percussion seperti menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Demikian kira-kira. Ya, makasih banyak. Kalau untuk kami di sini khususnya masyarakat adat yang ada di Kota Palu itu sendiri, kebetulan saya juga salah satu ketua dari komunitas adat Kota Palu. Itu sebenarnya itu hal-hal seperti ini kemarin itu sudah kita lakukan pertemuan di antar komunitas tentang isu-isu yang terjadi di lapangan seperti itu. Walaupun kemarin kami tidak ekspos terlalu jauh ke umum, bahwa kami itu sudah melakukan hubungan antara tokoh-tokoh agama maupun adat yang ada di Kota Palu. Itu sebenarnya itu isu kemarin itu hanya isu yang membuat budaya kita yang ada di Tanah Kaili akan punah. Itu yang terjadi. Soal persoalan perkusi itu tetap ada di Palu. Itu yang terjadi sebenarnya yang sekarang ini. Tapi kalau ada pun isu-isu yang di luar itu mungkin sengaja untuk membuang publik itu bahwa ritual yang ada dilaksanakan oleh Kota Palu itu adalah dianggap sebagai ritual yang orang bilang merugikan orang lain, tapi itu tidak sebenarnya. Cuma pola memang kemarin itu kita sudah bahas dengan beberapa tokoh agama yang ada di Kota Palu. Itu hanya pola pelaksanaan itu yang harus kita rubah. Seperti itu Pak, yang akan terjadi di Palu. Pertemuan itu diselenggarakan oleh siapa ya, rekonsiliasi tersebut? Komunitas adat dan budaya Ulu Jadi. Ulu Jadi? Iya. Kapan itu? Itu bulan Maret 2019. Maret 2019. Oke, berarti praktek persekusi pelecehan itu sudah teratasi, sudah tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Kebetulan kemarin itu ada beberapa juga tokoh-tokoh pemerintah juga kami libatkan di dalam. Artinya barang ini kita coba negosiasi dengan beberapa teman-teman yang ada di komunitas lain ini untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana hal-hal seperti ini janganlah dibiarkan untuk dimunculkan. Karena hal ini kan merugikan banyak pihak. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah ada pertemuan juga di komunitas adat dan budaya Ulu Jadi itu hal-hal seperti itu sudah kita coba hilangkan. Oke, berarti menurut Pak Herman sekarang situasinya sudah cukup kondusif untuk penyelenggaraan festival. Iya. Mbak Ade, ada yang bisa ditambahkan? Belum, sebentar ya. Aku lagi. Oke, Pak Herman. Saya pikir itu adalah kabar gembira. Nah, teman-teman sekalian ke Pak Herman karena mungkin tadi tidak mendengar. Awal saya sudah melontarkan satu ide terkait dengan platform Indonesiana untuk Palu Salonde Percussion 2021. Iya. Ide yang saya lontarkan adalah karena dalam platform Indonesiana kan ada prinsip ketersambungan, maksudnya adalah kerjasama lintas wilayah. Palu Salonde Percussion ini bisa menjadi cara untuk mengklaim Kota Palu sebagai ibu kota perkusi di Indonesia. Kira-kira seperti itu istilahnya. Jadi penyelenggaraan festival ini fokus utamanya adalah perkusi dan kemudian bisa mengundang praktek-praktek perkusi dari berbagai wilayah di Indonesia karena kan kita juga sangat kaya dengan perkusi.
Sebagai Iya, iya. ilustrasi misalnya begini, hal yang sama bisa dilakukan dengan tenun. Tenun itu ada di mana-mana tersebar di Indonesia. Iya. Misalnya Kabupaten Samosir membuat festival ulos, dia sebenarnya bisa kemudian mengupayakan agar Samosir menjadi pusat festival bagi tenun, festival tenun di seluruh Indonesia. Jadi mendatangkan dari mana-mana. Nah, kembali kepada perkusi, di zaman pandemi ini kan ada hikmahnya. Kita kan selalu bilang begitu, walaupun sudah sangat sial, kita bilang tetap ada untungnya. Hikmahnya adalah kita jadi terbiasa dengan kegiatan online. Jadi saya membayangkan Palu Salonde Percussion itu bisa offline kalau tahun depan memang situasinya sudah cukup kondusif, dan sekalian online. Dengan cara-cara online kan pertunjukan bisa dikemas secara online. Jadi lingkup kegiatan nanti Mas Egy juga ya. Mas Egy bisa memberi paparan lebih tentang keuntungan dari kegiatan online, bagaimana bisa meluaskan cakupan kegiatan. Jadi Palu Salonde Percussion ini isinya bukan hanya khasanah perkusi dari Kaili, tapi dari seluruh Nusantara. Hal itu bisa dilakukan kalau kita punya strategi. Kalau harapan saya sih forum yang sekarang kita mendiskusikan strategi tersebut, bagaimana agar Palu Salonde Percussion ini cakupan kegiatannya menjadi meluas. Itu harapan saya. Iya, iya. Betul sekali Pak Heru, betul sekali itu Pak Heru. Itu saya sangat setuju dengan hal seperti itu. Cuma kalau untuk dalam pikiran saya untuk model Indonesiana untuk 2021 yang dilaksanakan di Kota Palu nanti itu kan ada beberapa, kita bagi ada beberapa tempat wilayah. Kita tidak menyatukan itu karena kita melihat kemarin itu, situasi kemarin yang terjadi kemarin itu, coba kita memberikan gambaran karena itu kemarin itu agak ruang sempit sehingga masyarakat yang ada di Kota Palu tidak semuanya menikmati hasil itu. Hutan kota itu. Saya halo. Waktu di hutan kota ya Pak? Iya. Keinginan saya ini kemarin ini Ibu Ade. Ya betul, ya Pak Herman. Ya, saya untuk semacam Indonesia yang akan kita lakukan di Kota Palu itu kita tetap dalam lingkup Kota Palu itu kita mendatangi dari beberapa daerah-daerah lain untuk ikut di dalamnya. Itu kita buat semacam lokasinya itu tidak hanya menyatu pada hutan kota itu. Kita ada kebetulan di sebelah barat ini kan ada beberapa wilayah-wilayah yang strategis. Untuk itu juga sekaligus kita melakukan kegiatan Indonesiana dan juga sekaligus kita menjual ikon-ikon yang bagus di Kota Palu ini sendiri kepada masyarakat luar. Itu lokasinya Pak, apakah di mana Pak? Maksudnya apakah itu menyatu dengan sebuah komunitas adat atau bagaimana? Iya, menyatu dengan komunitas adat. Di mana tuh Pak? Seperti ada lokasi sekarang ini kan kita sementara itu kan ada Salena itu di atas. Itu ya. Iya. Dan di sana itu masyarakat adat itu antusias sekali kalau itu. Pak Herman, sebenarnya maksud saya begini. Iya. Sekarang kan di Direktorat Jenderal Kebudayaan juga ada, karena struktur baru ya, jadi nama-nama direktoratnya baru. Sekarang ini Indonesiana berada di bawah naungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Nah itu namanya baru. Ada satu lagi Direktorat Film Musik dan Media Baru. Ada istilah media baru yang dikedepankan menjadi nama direktorat. Nah satu hal tentang media baru, seperti yang sekarang kita sedang alami, kita lokakarya secara online, ini adalah pemanfaatan media baru. Pengalaman kita tentang ruang itu berbeda. Ya, contohnya sekarang ini, saya ada di Bandung, Mbak Ade ada di Jogja, Mas Egy ada di Bekasi. Mas Egy di Bekasi kan atau sudah pindah ke Maldives? Maldives, Mas. Jalan Maldives, Bekasi. Jadi kita sebenarnya ruang fisiknya itu tersebar, tapi kan kita menyatu di forum lokakarya ini. Nah, jadi hal ini sebenarnya membuat pengalaman kita akan ruang itu berbeda. Saya bisa saja membuat kegiatan dari teras rumah saya. Sekarang ini saya berada di teras rumah. Kegiatannya di teras rumah, tapi cakupan kegiatannya meluas. Ini Mas Egy sebenarnya yang bisa bicara lebih lanjut. Nah, terkait dengan proposal Palu Salonde, sejauh saya baca,
itu fokusnya masih kepada wilayah Palu, tradisi Kaili, hanya di situ. Sementara ide saya, mari kita meluas, karena kekayaan perkusi di Nusantara ini beragam. Bagaimana caranya agar kita merangkum kekayaan yang beragam itu di ruang yang sangat luas bernama Indonesia, bahkan bisa internasional sebenarnya, kalau teman-teman siap. Itu tantangan dari saya. Oke, makasih banyak ya Pak Heru. Ini nanti saya coba bicarakan lebih mendalam kepada dengan Ketua Dewan Kesenian Kota Palu. Kebetulan beliau ini mungkin sudah hadir di lokasi di sini. Mungkin Pak Ketua sudah. Boleh menyambung, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya, boleh. Baik, terima kasih waktunya. Senang sekali kita sudah bisa memulai diskusi tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin sedikit ini saja pancingan saja gitu. Kalau saya biasanya kalau saya bertemu dengan seniman-seniman itu kan mereka yang orang-orang yang paling ini ya, yang paling bawel, bahkan saya suka bilang begitu, yang paling talkative, yang paling senang berbicara berkaitan dengan, apalagi berkaitan dengan ini bidang-bidang yang mereka garap. Nah, sejauh ini saya lihat kok teman-teman di sini masih ada sedikit suasana menahan diri, saya pikir. Pak Herman sudah memulai, saya lihat. Saya berharap teman-teman yang lain juga bisa mulai ini lebih bisa mengemukakan ide-idenya, karena pengalaman kan ya seniman selalu begitu biasanya. Mereka sangat vokal biasanya, paling tidak dengan bidang garapan mereka. Itu pertama. Kemudian sebenarnya apa yang kita harapkan dari diskusi yang kita selenggarakan di sesi pertama maupun kedua ini adalah mencoba untuk kemudian lebih mengembangkan proposal yang sudah dibuat. Jadi diskusi ini memang tujuannya adalah mencoba menggali kemungkinan-kemungkinan baru yang tentu saja berkaitan dengan, idealnya berkaitan dengan problem-problem yang dihadapi. Nah, problem berkaitan dengan persekusi dan stigma buruk terhadap seni tradisi tadi, kalau memang sudah dijawab oleh Pak Herman, itu sangat mengembirakan. Walaupun tadi ada komentar dari Pak Herman sendiri bahwa itu tidak dipublish. Saya pikir itu perlu disebarluaskan supaya lebih banyak orang yang tahu. Jangan sampai bahwa persekusi ini tidak terjadi lagi. Pemahaman tentang persekusi ini tidak terjadi lagi itu hanya di antara para peserta dialog. Nah, kita memerlukan usaha untuk menyebarluaskan ini sehingga mereka-mereka yang di luar sana juga semakin sadar, karena saya yakin ini buruknya sebuah stigma. Gampang sekali untuk dilontarkan dan kemudian melekat di benak banyak orang, tapi untuk melepaskannya itu butuh usaha ekstra. Jadi saya pikir usaha-usaha untuk menyebarluaskan ide tentang keragaman yang sudah mulai terbentuk dari dialog yang disampaikan oleh Pak Herman pada bulan Maret kemarin, itu menurut saya perlu diamplifikasi, dan menurut saya festival ini bisa menjadi media yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan lontaran ide dari Kang Heru untuk menjadikan Palu sebagai pusat atau ibu kota seni perkusi. Dan menarik sekali, situasi belakangan ini sebetulnya bisa saja kita lihat sebagai sebuah hambatan, situasi yang berkaitan dengan pandemi, tapi satu sisi itu juga harus memberikan kita kesempatan sebetulnya untuk meraih atau mengambil kesempatan untuk mengklaim, untuk owning posisi tersebut, karena memang belum ada saya lihat kota yang kemudian bisa mengklaim dirinya sebagai kota pusat perkusi, belum ada. Nah, berkaitan dengan teknologi digital yang sekarang mau nggak mau akhirnya kita adopsi dan sekarang kita sedang memanfaatkannya.
memang butuh sedikit ada beberapa mindset atau beberapa sikap yang harus kita rubah. Saya yakin diamnya teman-teman di sini sebagian karena media ini. Kalau kita ketemu ngobrol sambil ngerokok dan ngopi barangkali lebih sedikit lancar kita cara berbicaranya. Tapi memang kita memerlukan sedikit ini perubahan mindset. Jadi begitu juga kalau kita mau memanfaatkan ini untuk sebuah festival. Nah, kalau kita mau merubah itu, ini bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik juga untuk kemudian memperluas cakupan festival kita ini. Seperti kemarin sebetulnya saya sudah sampaikan di sesi pertama, sebetulnya ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dengan memanfaatkan media digital ini, dengan membuat sebuah festival berformat virtual. Pertama, kemarin kita, maaf kalau mengulang, tidak apa-apa barangkali, sekedar mengingatkan. Pertama adalah jangkauannya, kita bisa menjangkau daerah yang lebih luas. Kemudian ada faktor-faktor partisipasi, dialog yang mungkin bisa kita perluas dengan memanfaatkan teknologi yang kita sebetulnya mau nggak mau harus kita mulai adaptasi, kita manfaatkan. Nah, contohnya barangkali memang saya lihat tadi pembicaraan masih berkutat pada bentuk festival yang ada di dalam proposal. Saya pikir sekarang kesempatannya kemudian justru kita mari kita analisa, kita bongkar gitu, dan kemudian kita coba alternatif baru. Dan sebetulnya sekali lagi teknologi ini memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukannya. Saya sangat tertarik dengan ide untuk menyebarkan aktivitas ini di beberapa daerah, tidak terpusat. Itu sebuah semangat yang menurut saya sangat baik. Nah, teknologi ini teknologi digital atau virtual ini memungkinkan untuk membuat festival ini tidak hanya disebar di beberapa titik di Palu yang tadi dikatakan memiliki ikon-ikon yang menjadi ikon yang signifikan. Kita bisa mengajak teman-teman di daerah lain juga untuk berpartisipasi. Yang dilakukan oleh beberapa komunitas, misalnya musik dari rumah. Beberapa musisi melakukan pementasan dari rumahnya masing-masing, dan itu membentuk sebuah jaringan yang kemudian menjadi sesuatu yang membesar dan semakin membesar. Gitu. Saya pikir semangat untuk kemudian menyebarkan festival ini di beberapa tempat, saya pikir kita bisa perkuat lagi dengan dengan media atau teknologi digital. Saya pikir itu sementara ini yang saya ingin sampaikan. Pesan saya sekali lagi, mari bersama-sama kita agak sedikit lebih bersikap santai, anggap saja ada kopi dan rokok yang sedang kita nikmati bersama, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lebih santai dan lebih asik. Ada rokoknya masih ada. Terima kasih. Saya ingin menambahkan Pak Herman dan teman-teman di Palu. Jadi bahwa Palu itu sangat bisa dijadikan pusat ya, atau tempat rumah bagi musik perkusi, karena pada saat Palu Sanande itu rumah itu bukan hanya karena banyaknya seniman perkusi, tapi juga anak-anak ya, sekolah-sekolah itu juga main ya, belajar perkusi. Mungkin itu juga hasil dari bimbingan dari Dewan Kesenian, sehingga pada saat tahun 2018 itu kita bisa lihat hasilnya. Dan saya masih berharap bahwa pelajar-pelajar masih belajar atau berlatih gimba atau lalove. Jadi saya melihat bahwa Palu bisa menjadi rumah bagi perkusi karena itu, karena memang cukup banyak ya, sampai anak-anak kecil juga memainkan itu. Nah, kemudian memang kemungkinan untuk
eh, menggabungkan antara luring dan daring itu sangat mungkin sangat penting. Jadi bisa jadi festival itu memang dilaksanakan ya di Palu, tapi belum tentu juga kita lihat situasi ke depan orang dari luar Palu itu belum tentu bisa datang atau mau datang karena mereka juga mungkin masih takut bepergian gitu ya, baik yang ada di Indonesia apalagi yang ada di luar negeri, belum tentu mereka bisa datang ke Palu begitu. Jadi saya pikir memang untuk penyebaran Palu menjadi sebuah rumah prestasi atau Palu Salon Day ini kita menganggap bahwa seperti itu, dan juga Palu bisa mempresentasikan bagaimana kota ini membangun sebuah regenerasi dari sebuah musik tradisi. Karena itu sudah terjadi di Palu Salon itu sudah terlihat regenerasi itu memang terjadi. Jadi mungkin bisa dipikirkan hal seperti itu. Begitu sih tanggapan saya. Ya, terima kasih Bu Ade. Dari teman-teman Palu ada Pak Iwan, ada mungkin ditambahkan Pak Iwan? Tuan sudah datang ya, Pak Ridwan? Belum kelihatan sih. Oke, sambil menunggu mungkin saya juga bisa sedikit menambahi. Oh nih. Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua, kalau kita sepakat, karena saya belum melihat adanya sanggahan gitu terhadap apa yang dilempar oleh Kang Heru dan yang kita sepakati di pertemuan kita kemarin untuk mencoba memperluas ini spektrum ini festival kita ini dengan tujuan untuk merintis tujuan menciptakan kota Palu dengan sebagai sebuah ibu kota perkusi Nusantara misalnya. Kita memerlukan sesuatu untuk bisa membuat teman-teman di daerah lain untuk kemudian terlibat. Nah, saya pikir isu tentang keberagaman, ya, meskipun tadi disampaikan bahwa itu sudah tidak terjadi yang namanya persekusi dan stigma negatif, tapi semangat ini saya pikir tetap menjadi sesuatu yang perlu terus-menerus kita tebarkan. Nah, dengan sebuah isu tentang keberagaman yang tidak spesifik menembak permasalahan persekusi di Palu yang kemarin-kemarin terjadi, itu saya pikir bisa menjadi sebuah magnet yang sangat kuat yang membuat teman-teman pengusung kesenian perkusi di daerah yang lain untuk ikut terlibat. Jadi mengangkat isu keberagaman ini saya pikir bisa jadi menjadi salah satu strategi sebetulnya. Kecuali menjadi tujuan, itu bisa juga menjadi strategi untuk mengajak lebih banyak pihak yang terlibat dan dengan sukarela bergabung di dalam ini festival yang kita selenggarakan. Karena pada umumnya memang ada isu-isu besar yang bisa ini yang sangat sangat sering diangkat oleh kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas budaya di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Isu tentang lingkungan, tentang keberagaman, saya pikir adalah isu-isu yang dalam tanda petik itu seksi gitu untuk menarik teman-teman dari daerah lain juga untuk terlibat. Nah, dengan keterlibatan yang makin luas, saya pikir arah atau jalan menuju sebuah
title itu bahwa Palu menjadi ibu kota perkusi itu makin dekat. Saya pikir itu bisa menjadi itu tadi sekali lagi isu tersebut bisa menjadi tujuan maupun strategi yang kita pakai untuk festival kita kali ini. Terima kasih. Mas Heru, Pak Egi, Iya. ada Pak Iwan Gendang ini, mungkin ada yang bisa tambahkan. Silakan. Silakan Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Iwan. Iya, selamat pagi Mbak Ade, Mas Heru. Iwan Gendang, mari Pak Iwan. Iya, sudah terdengar suara saya? Sangat jelas Pak. Ini Ketua Dewan Kesenian Palu ya? Iya Mbak. Iya, terima kasih banyak ini. Saya mohon maaf agak lambat. Ya, karena tadi saya menyelesaikan materi saya juga untuk sebentar sore terkait masalah BBM. Oh iya. Jadi maestronya ya? Nah, ya. Ya, baik, mungkin saya hanya sedikit menambahkan karena saya tidak terlibat dari awal tadi terkait masalah pelaksanaan Palu Perkusi itu. Dan memang sebenarnya tidak mudah ya bagi kami di Palu kemarin itu merencanakan untuk pelaksanaan Palu Perkusi ya. Dari Dewan Kesenian sendiri kemarin merencanakan itu tidak serta-merta ya, Mas Egi ya. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan eksplorasi kemarin terkait kira-kira isu-isu apa semua yang kemudian yang bisa kami angkat dalam pelaksanaan Palu Perkusi di tahun 2018. Nah, kemarin mungkin kami juga berterima kasih dengan Mas Heru dan juga Mbak Ade karena kemarin membimbing kami selama 1 minggu kalau tidak salah ya, terkait untuk masalah pelaksanaan Indonesia itu sendiri. Nah, ada hal-hal yang paling penting yang kami suguhkan kemarin di Palu Perkusi itu adalah seperti yang disampaikan Mas Egi tadi, saya sempat cerita adalah masalah isu lingkungan, kemudian isu sosial, dan alhamdulillah kemarin segala sesuatu bisa kami cover ya. Terbukti kemarin ada namanya kegiatan kami kunjungan kampung budaya yang ada di Salena, kemudian ada di Wentumbu, dan kemudian pertunjukan perkusi Nusantara. Nah, kemungkinan sebenarnya ada hal yang menarik yang ingin kami lakukan kemarin kalau tidak dibatalkan karena adanya kemarin ya namanya bencana non alam yaitu pandemi COVID. Sebenarnya ada hal yang menarik yang ingin kami lakukan lagi di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu bahwasanya waktu pertama itu kami mendatangkan audiens ya ke tempat yang namanya hutan kota. Nah, konsep kami selanjutnya itu justru sekarang ini kami yang akan mendatangi setiap audiens. Dan bahkan untuk tempat pelaksanaan kemarin itu kami sudah bagi di 4. Ya, malah kami akan bermain di shelter-shelter pengungsi kemarin, Mas Edi ya. Karena kepinginnya kami kemarin ingin melakukan trauma healing ya terkait masalah kondisi masyarakat kami pada saat itu. Namun ya karena ada sesuatu hal yang di luar dugaan kita ya sehingga pelaksanaan Palu Perkusi kedua kemarin ya dibatalkan karena adanya hal-hal yang di luar nalar kita yang memang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan konsep seperti itu masih akan kami pertahankan nanti di tahun 2021. Dan sekarang kunjungan kami itu adalah melakukan pementasan di setiap hunta-hunta karena sekarang masyarakat Kota Palu itu sudah tinggalnya di hunta, bukan lagi di shelter ya, bukan lagi di huntara sementara. Nah, hal-hal semacam itu dan Pak Wali sangat menyetujui, bahkan Pak Wali Kota itu menginginkan menambah lagi 1 tempat. Jadi menjadi 5 tempat untuk tempat pelaksanaan dari Palu Perkusi itu sendiri. Jadi sifatnya kita lebih menyentuh kepada masyarakat langsung. Jadi bukan masyarakat lagi yang harus mendatangi tempat pertunjukan, tapi kemudian bagaimana kami mengkonsep itu, pertunjukan itu kami bawa ke masyarakat. Dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, jadi di sini ada semacam dialog atau mungkin keinginan kami dari teman-teman Dewan Kesenian itu bagaimana juga kami Dewan Kesenian itu lebih dekat lagi kepada masyarakat luas ya sebagai pelaksana dari Palu Perkusi itu sendiri. Dan bahkan kami juga ingin kemarin untuk di tahun 2021 itu kami akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah karena kemarin tidak sempat kami lakukan kunjungan sekolah dan bahkan untuk tahun 2021 ini kami akan mencoba kembali seluruh pelaku-pelaku musik yang akan kami datangkan dari Nusantara itu akan kami bawakan berkunjung ke setiap sekolah-sekolah yang
yang sudah kami tetapkan untuk bisa didatangi oleh para pemusik-pemusik nasional, bahkan mungkin nanti insya Allah pemusik-pemusik internasional. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa saya tambahkan untuk sementara, Mbak Ade, kemudian Mas Heru dan juga Mas Egi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada hal-hal yang sekiranya mungkin akan kita akan diskusi kembali, ya saya akan tetap bisa menjelaskan, dibantu oleh teman-teman dan juga Mbak Ade kemudian Mas Heru yang mungkin terlibat kemarin sebagai kurator kami di Indonesia. Kak Iwan, saya langsung sambung ya. Pertama, saya suka sekali tadi Kak Iwan menyebut bahwa bencana yang kita alami sekarang ini non alam. Itu bagus sekali. Memang ini bencana gara-gara manusia ini. Nah, yang kedua, saya juga senang karena kemudian dalam rancangan Palu Salone Percussion ada muatan trauma healing. Itu sesuatu yang harus kita catat bersama. Nah, yang ketiga, tadi saya melontarkan tantangan, Kak Iwan tadi kan belum masuk. Jadi tantangan saya adalah bagaimana kalau Palu Salone Percussion ini sekalian cakupannya diperluas berhubungan dengan prinsip ketersambungan dalam platform Indonesia. Nah, jadi melalui Palu Salone Percussion, Kota Palu mengklaim dirinya sebagai ibu kota perkusi bagi Nusantara. Artinya, dalam Palu Salone Percussion itu kemudian ditampilkan khasanah kekayaan perkusi dari seluruh Indonesia. Nah, dalam naskah proposal yang kami terima, sepembacaan saya, Palu Salone Percussion ini masih fokus kepada wilayah Palu sendiri dan etnis Kaili. Nah, kalau menurut saya itu sayang sekali bahwa etnis Kaili punya kekayaan khasanah perkusi yang luar biasa. Tentu saja kita semua memaklumi hal itu, kita semua mengerti hal itu. Nah, tadi juga Mas Egi sudah menyebutkan bagaimana ada unsur keragaman yang bisa kita jadikan nilai di balik penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi kekayaan khasanah perkusi yang ada di etnis Kaili itu merupakan salah satu kekayaan yang ada di Nusantara ini. Kalau kita berhasil menyelenggarakan kegiatan yang mencakup wilayah Nusantara, dengan sendirinya kekayaan khasanah etnik Kaili tersebut juga ikut terangkat, ikut meluas cakupannya. Kita jadi saling tahu. Sebenarnya praktik ini sudah mulai kita cobakan waktu 2018, kan ada Lalove kita kirimkan ke Ambon kan pada saat itu untuk International Bamboo Music Festival di kota Ambon. Nah, kalau dulu kan kita jadi harus mengirim orang. Nah, kalau sekarang kan kita bisa melakukannya secara online. Di sini ada Mas Egi yang bisa berbicara lebih fasih tentang bagaimana kegiatan online itu memang punya keuntungan untuk mencakup wilayah yang luas dan mencakup audiens yang lebih luas. Tadi kan Kak Iwan juga sudah menyebutkan mendatangi audiens. Di zaman sekarang ini kan mendatangi audiens itu tidak harus secara fisik. Tapi seperti misalnya Lokakarya ini, kita bisa mengikuti Lokakarya dari kamar sendiri kita. Saya dari teras rumah saya di Bandung. Itu kan mendatangi audiens juga gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya kemudian, bisa tidak dua muatan ini ya, trauma healing dan fokus kepada kekayaan perkusi di Nusantara, jadi peluasan cakupan ya. Trauma healing dan peluasan cakupan dari Palu Salone Percussion bisa tidak dilakukan sekaligus. Nah, itu tantangan saya berikutnya. Ya, saya jawab sedikit Mbak Ade ya. Oke, silakan Pak Iwan. Ya, makasih Mas Heru. Memang Mas Heru ini ya, selalu menjadi penginisiatif kami untuk selalu melakukan kegiatan yang sifatnya lebih menantang. Dan memang kemarin kami sudah melakukan revisi ya untuk pelaksanaan Indonesia di 2021. Kemarin itu kan kami masih hanya menampilkan sebatas segala paguyuban atau musik Nusantara yang ada di wilayah Palu. Nah, bahkan sebenarnya revisi proposal kami kemarin itu Mas Heru, kami sudah akan mengundang itu adalah teman-teman dari Indonesia Timur dan Kalimantan yang untuk bisa terlibat di Indonesia untuk tahun 2021. Nah, apalagi sekarang ini kan kita sudah ada sifatnya daring. Kemarin kan saya sendiri sudah ikut di daring juga. Alhamdulillah, garapan saya kemarin itu bisa masuk nominasi terbaik di tingkat nasional ya, untuk daring sendiri. Nah, dan memang hal semacam itu insya Allah sangat-sangat diperlukan sekali yang kemudian bisa kita lakukan untuk di Indonesia tahun 2021. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang terlibat yang kami akomodir dalam pelaksanaan Indonesia ini bisa mau bersedia dan bekerjasama dengan
mengangkat apa yang diinginkan oleh Mas Heru tadi terkait masalah trauma healing dan juga menjadikan Palu Percussion itu lebih nasional atau menusantara. Ya, kemarin yang mudah-mudahan ini bisa nanti kami lakukan adalah mengundang dulu Indonesia Timur dan kemudian wilayah Kalimantan yang mungkin kami pikir masih agak dekat dari Palu, karena Sulawesi kemudian dari Kalimantan. Nah, kemarin sudah ada rencana kami juga untuk melakukan bagaimana kemudian kita bisa meluas sampai ke wilayah Kalimantan atau Jawa. Nah, kemarin ada pikiran juga dari Pak Kadis, Pak Ansar Setiadi, mungkin dua hal ini dulu yang bisa kita lakukan adalah mengundang semua teman-teman dari Indonesia Timur dan juga dari Kalimantan. Nah, sebenarnya saya butuh sekali sebenarnya ini Pak Ansar juga harus hadir barangkali. Mungkin ada Pak Ansar yang ikut ini. Saya lihat juga ada Pak Safrudin selaku Kabid, karena memang kemarin itu teman-teman ini belum terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Indonesiana. Karena kemarin kebudayaan itu masih di pariwisata. Nah, kemarin yang terlibat itu masih teman-teman di bidang bidang SMP. Harusnya Ibu Titi hadir ini sebenarnya. Ibu Titi dengan Mas Yan ya, yang harusnya memang hadir karena kemarin mereka ini yang terlibat dari awal sampai pada penyusunan proposal untuk tahun 2021. Nah, makasih Mas Heru ya yang sudah melakukan berikan tantangan kepada kami, dan insya Allah hal semacam ini nanti akan kita lakukan diskusi secara masif nanti Mas Heru, sesuai dengan keinginan Mas Heru, dan saya sangat besar hati dan sangat bersemangat sekali kemudian pelaksanaan Indonesiana nanti yang kedua ini ya, Palu Percussion di Palu ini insya Allah sesuai dengan apa yang kita rencanakan yang disampaikan oleh Mas Heru tadi, karena memang di Palu ini walaupun sekarang kondisinya secara perlahan sudah agak membaik, tapi kemudian tiba-tiba ada lagi yang namanya bencana non alam yang kemudian meluas di seluruh Indonesia. Jadi itulah bukan menjadi hambatan bagi kita sebenarnya, karena sudah begitulah bagaimana kemudian teman-teman diminta untuk melakukan kreativitas untuk berkesenian itu seperti apa, dan alhamdulillah sekarang sudah ada namanya daring yang lebih mempermudah lagi kita untuk melakukan sesuatu baik di lingkup daerah walaupun sampai ke tingkat nasional dan ke internasional. Itu mungkin tambahan saya Mas Heru. Terima kasih Mas Iwan. Berarti yang Indonesia Timur dan Kalimantan ini maksudnya diundang secara fisik ya? Iya, rencana seperti itu. Nah, mungkin seperti tantangan Heru itu, kita bisa, kalau untuk yang internasional, mungkin kita bisa upayakan itu secara daring, kalau internasional ya. Seperti itu. Itu sekalian ya mempromosikan ini ya, hasanahnya Palu. Dan kemudian, apakah mungkin sudah seperti yang ditantang Heru, apakah Palu sudah berani untuk mengklaim bahwa dirinya adalah rumah bagi perkusi Nusantara? Insya Allah Mbak Ade, karena memang selama ini Mas Gilang juga sudah terlibat lebih banyak di Palu sekarang, apalagi sekarang kan saya lagi melakukan yang namanya bincang-bincang bersama maestro. Nah, di situ full yang kita angkat adalah Palu Salon de Percussion. Tidak ada materi lain, dan mudah-mudahan memang ini yang kami inginkan, bagaimana kemudian Palu itu nantinya kemudian berani mengklaim bahwa Palu itu adalah gudang untuk percussion ya, khususnya untuk mungkin di wilayah timur ya, bisa saja nanti mungkin sampai ke seperti keinginan Mas Egi tadi, harus lebih untuk mungkin seluruh Indonesia. Palu itu adalah gudangnya untuk Palu Percussion ya, kira-kira mungkin seperti itu. Dan tantangan itu nanti insya Allah akan terus kami menjadi motivasi ya bagi kami di teman-teman di Palu itu, karena memang perkembangan musik tradisi yang ada di Palu itu dan juga musik-musik yang lain sangat berkembang pesat ya, khususnya sekarang di Palu itu, walaupun sekarang ada hal-hal yang bukan ganjalan sebenarnya, tapi itulah tantangan ya, bagaimana kemudian teman-teman yang ada di Dewan Kesenian ini terus melakukan upaya-upaya untuk tetap melakukan komunikasi dengan teman-teman sanggar dan juga teman-teman pelaku komunitas lainnya yang ada di Palu. Baik, ini sebenarnya memang sangat penting Pak Iwan, karena
trauma healing. Jadi Palu Salonde ini mempunyai fungsi untuk ke dalam ya, ke dalam yaitu trauma healing. Tapi yang kedua juga bagaimana dia bisa menjadi penanda bangkit lah ya, bangkitnya Palu gitu kan, bangkitnya Sulawesi Tengah, sehingga klaim Nusantara kemudian itu diperluas, itu menjadi penting juga buat masyarakat Palu. Dan seperti yang tadi saya katakan, klaim terhadap bahwa sebagai rumah perkusi Nusantara itu menurut saya itu sudah sangat layak gitu, karena bukan hanya pemusik tapi anak-anak ya, sekolah, regenerasi ini Wan. Dan itu yang jarang terjadi di berbagai kota seperti itu. Jadi ya memang di Indonesia semua itu ini ya, hampir ada perkusi ya, di seluruh Indonesia tuh pasti ada perkusi. Tapi bagaimana itu masuk ke dalam muatan lokal, terjadi regenerasi, itu yang belum kalau kita lihat. Bahkan misalnya di Ambon, mereka mengklaim bahwa dirinya adalah bambu ya, musik bambu gitu. Tapi yang berkembang di sana sebenarnya ya musik modern itu. Yang berkembang di sana sebenarnya musik modern gitu. Tapi kalau di Palu kan ya memang gimba itu ya anak-anak kecil itu main gimba gitu loh. Jadi itulah, jadi kita berharap 2021 itu untuk kesenian tradisi kalau bisa itu jadi tanda pembangkitnya Palu. Begitu. Ke dalam trauma healing, keluar untuk kebangkitan Palu. Itu sih pendapat saya. Di dalam proposal saya lihat ada perkusi religi juga ya. Iya, ada perkusi religi. Dan saya bisa tambahkan sedikit, Mbak Ade. Iya. Ya, dan bahkan sebenarnya untuk konsep kami ke depan itu yang namanya musik religi itu kami sudah kemarin akan mendatangkan yang kemarin yang namanya lagi top-topnya ini siapa ini? Yang cewek. Dira. Bukan, ada lagi satu grup yang top kemarin itu. Yang bawa lagunya ini. Yang mungkin Mas Herman ingat itu. Nisa Sabian. Nisa Sabian. Yang kemarin yang sudah masuk dalam satu rundown kami untuk mengisi religi. Nah, kemudian ini lagi yang satu yang kemudian yang bisa kami datangkan adalah si ini sepertinya Kiai Kanjeng ya? Ya, Kiai Kanjeng yang juga kami akan datangkan dalam pelaksanaan ini. Nah, satu hal yang menarik tadi yang saya tangkap dari Mbak Ade adalah bagaimana teman-teman di Palu itu sudah melakukan penguatan tentang perkusi itu di wilayah sekolah-sekolah. Nah, sekarang ini kan saya lagi rajin-rajinnya melakukan pengajaran di tingkat SMP, ya, mungkin juga, dan insya Allah ke depan itu akan kami masuk juga di tingkat SD. Dan malah sebenarnya keinginan kami sekarang ini di BBM itu ya, yang mungkin saya kepingin sekali juga Mas Heru ini dengan Pak Ade ini masuk di link saya sebentar sore. Saya lagi ada materi lagi sebentar sore. Jam berapa? Jam 2, kalau Jakarta jam 1. Ya. Supaya bisa kita memberikan saling masukan diskusi di situ, karena itu diskusinya memang dalam melakukan perkembangan perkusi untuk ke Palu ke depan itu di tema BBM. Nah, malah sebenarnya keinginan saya dengan Mas Gilang itu bagaimana sekarang Palu itu mensalondekan ini Palu. Jadi istilah kami sekarang itu mensalondekan Palu dengan perkusi tadi itu. Ya, dan tawaran-tawaran itu semua akan menduniakan yang namanya salonde. Jadi kemudian telinga dunia itu pas mendengar ada kata salonde berarti identik dengan Palu ya, Sulawesi Tengah yang namanya salonde, dan itu rencana kami ke depan akan kami lakukan karena memang di BBM itu saya lebih banyak mengupas tentang Palu percussion yang tema yang full di BBM itu. Dan juga Mas Heru ya, saya mintakan Mas Heru ya supaya bisa hadir sebentar, nanti saya sampaikan ke Mas Kennedy ya sebagai moderator dan juga Mbak Feni nanti untuk bisa mengundang Mas Heru dan Mbak Ada, dan juga saya butuh Mas Egi nanti ya yang bisa diundang untuk melakukan diskusi lebih intens lagi supaya
Palu Percussion itu sendiri, ya. Jadi saya sebentar mungkin minta bantuan, jadi juga saya undang ya lewat Pokja untuk bisa nanti bergabung sebagai pendengar ya di acara webinar saya sebentar nanti. Ya, mungkin itu tambahan saya sementara, Mbak Ade. Baik. Pak Iwan, wah, saya senang sekali ya, mendengar penjelasan dari Pak Iwan baru saja. Nah, apalagi berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan berkaitan dengan rencananya untuk membuat sebuah mengundang penyanyi religi gitu. Nah, ini saya bayangkan adalah ini akan menjadi sebuah ramuan yang luar biasa menurut saya. Jadi isu yang kita angkat berkaitan dengan usaha untuk mengcounter isu yang berkaitan dengan stigma buruk oleh pada masyarakat atau praktek-praktek seni tradisional itu bisa dijawab langsung dalam sebuah karya. Yang saya bayangkan ini bukan hanya mengundang bahkan akan lebih istimewa seandainya nyanyi tadi siapa namanya? Nisa Saban kalau nggak salah ya. Nisa Sabian. Itu bisa tampil dengan lagu religi. Resep yang sangat jitu. Nah, itu yang berkaitan dengan isu soal persekusi dan diskriminasi. Yang kedua juga saya lihat kan sempat baca-baca juga bagaimana seni musik love ini juga memang musik yang dipakai untuk penyembuhan. Nah, saya mungkin harus lebih banyak membaca soal itu, tapi barangkali teman-teman di sini lebih banyak tahu ya. Jadi isu yang kita angkat tentang trauma healing, kemudian tentang menjawab tentang isu tentang keberagaman, itu kan sesuatu yang kita cari-cari. Satu, isu itu memang ada di luar sana, itu ada dan harus kita sikapi. Kedua, kita punya bahan, benar-benar punya bahan yang kemudian memang bisa menjadi sebuah kolaborasi antara musik tradisi dan penyanyi religi. Itu sebuah jawaban telak atas mereka-mereka yang selama ini menganggap ini sebuah praktek tidak baik bagi mereka. Praktek tentang penyembuhan yang selama ini memang menjadi bagian dari musik love itu juga langsung ke inti permasalahan bahwa musik ini bukan sekedar undangan untuk nanti jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, maaf sekali, kebetulan kami juga ada, kalau nggak salah Mas Heru juga kalau nggak salah ya, di daerah lain dengan daerah nanti harus ke Ponorogo ya, enggak ada juga. Terima kasih Pak Iwan. Kak Iwan, kami ini di Indonesiana sedang dipecut oleh Mas Yahya. Jadi sekarang ini Lokakarya seharinya 2 sesi, pagi dan siang. Nanti siang ada Lokakarya untuk daerah lain, Kabupaten Garut. Ya. Sebenarnya berkaitan dengan BBM, saya juga ada di dalam grup WA untuk koordinasi. Memang menyambungkan antara Indonesia dengan BBM. Jadi kalau soal akses ke Zoom untuk nanti siang, saya sudah dapat, tapi itu tadi karena bentrok pelaksanaannya. Tapi saya pikir pada prinsipnya kita bisa menghubungkannya. Tadi kan Kak Iwan juga sudah menyebutkan bahwa untuk program BBM pun itu fokusnya pada diskusi ya. Jadi muatan Palu Salonde ini juga langsung terhubung dengan kegiatan BBM. Saya pikir itu sudah menjadi tautan yang baik. Mengenai diskusi lebih lanjut nanti kita bisa bicarakan dengan Mas Kennedy atau teman-teman di Pokja yang menangani BBM, itu bisa kita lakukan di luar forum Lokakarya-nya.
itu Saya mau sebentar. menambahkan ya Mas Iwan, mau menambahkan. Jadi pada tahun 2018 itu yang agak apa ya, agak tertinggal itu adalah masalah dokumentasi dalam hal tulisan seperti itu ya. Saya berharap bahwa di tahun 2021 itu dijadikan program gitu, dalam arti program misalnya membuat buku ya, buku tentang Palu Salonde ini seperti itu. Di sana itu kan banyaklah komunitas-komunitas literasi ya yang suka memang menggali pengetahuan tradisional dan menulis. Jadi mungkin itu bisa dilibatkan, mungkin di Dewan Kesenian juga sudah ada itu komunitas-komunitas literasi itu. Jadi mungkin nanti di dalam proposalnya ditambahkan pentingnya itu, dokumentasi itu, Mas Iwan. Ya, ya Mbak Ade. Dan memang sebenarnya keinginan kami itu memang satu kelemahan kemarin pada saat pelaksanaan Palu Perkes ini tidak ada satu dokumentasi yang detail yang bisa kami munculkan kemarin. Beda dengan Palu Nomoni kemarin. Nah, Palu Nomoni kemarin itu kami sudah mempunyai 2 buku dari 2 tahun pelaksanaan. Nah, keinginan kami juga seperti kemarin pada saat pelaksanaan Palu Percussion harus lahir sebuah buku yang juga tentang bagaimana proses pelaksanaan dari Palu Percussion itu sendiri. Nah, untuk tahun 2021, insya Allah Mbak Ade, kemarin proposal kalau dasar kami sudah masukkan itu ya, untuk pengadaan dokumentasi terkait masalah untuk membuat satu buku nanti dari pelaksanaan Palu Percussion itu sendiri. Nah, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Egi tadi terkait dengan masalah yang kami sangat sentral kemarin itu bagaimana kemudian tradisi ini dicap sebagai penyebab bencana yang terjadi di Palu kemarin itu. Nah, itulah kenapa kemudian kami di Palu Percussion melakukan perimbangan ya antara tradisi dengan religi itu kami sandingkan secara berimbang agar supaya image masyarakat terhadap penglihatan mereka tentang musik tradisional itu bisa kemudian lambat-lambat bisa menjadi kembali seperti semula ya. Dan itu memang sekarang itu tugas kami juga sekarang saya secara pribadi bagaimana melakukan yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat, dan mungkin inilah sosialisasi yang lebih tepat yang akan kami lakukan dibandingkan dengan kami harus menjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Nah, otomatis masyarakat pasti akan lebih jauh nanti dari pemahaman. Nah, sengaja kami lakukan ini, kami mendatangi shelter dan kemudian Huntap adalah sebenarnya tujuan kami adalah itu. Kami menjelaskan secara dari sisi pertunjukan kepada masyarakat bahwasanya ini loh yang diinginkan oleh teman-teman di Dewan Kesenian itu melakukan Palu Percussion untuk menghilangkan image masyarakat terhadap yang namanya musik tradisi, terutama tadi lalope dan gimba itu ya. Makanya kami melakukan pendekatan secara perlahan kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan pertunjukan itu ke setiap huntap-huntap yang menjadi tempat domisili masyarakat kami sekarang yang kemarin tertimpa bencana. Kemudian mungkin itulah salah satu hal yang ingin kami lakukan kepada masyarakat agar insya Allah masyarakat Palu ke depan itu sudah selambat laun akan kembali menerima kehadiran yang namanya musik tradisional. Saya mau menambahkan, jika kita memang serius ya mau mengundang yang internasional, baik itu lewat webinar lewat daring ataupun diundang, mungkin dari sekarang tuh dinas itu perlu mengirim surat kerjasama ke berbagai kedutaan gitu. Bahkan di dalam perkusi religi itu ya mungkin saja ada yang dari Iran, yang dari mana itu ya, itu mereka semua perkusinya juga kuat-kuat itu, seperti itu. Jadi karena biasanya kedutaan itu bisa mengirimkan gitu loh, mengirimkan musisinya, atau kalau nggak bisa mungkin melalui webinar itu melalui daring itu bisa melakukan kolaborasi, tapi memang harus jauh-jauh hari biasanya itu. Jadi mungkin untuk internasional itu bisa melalui Gilang atau dari dinas mengirimkan surat secara resmi kepada berbagai kedutaan.
perjalanan untuk tahun depan ya. Semua orang pasti sekarang menahan diri. Jadi kalau saran saya tahun depan Palu Salon de Percussion itu memang sebaiknya membuat rancangan kegiatan online. Jadi paduan offline dan online. Kita perlu mengasumsikan bahwa tahun depan itu perjalanan masih terhambat. Jadi kegiatan offline Palu Salon de itu mungkin hanya diikuti oleh orang-orang yang ada di Lembah Palu sendiri. Nah, cakupan wilayah yang lebih luas dari luar Lembah Palu, kita bayangkan bisa terlibat secara online. Saya pikir begitu untuk sementara ya, dalam perancangan kita sekarang sebaiknya asumsinya demikian. Tapi kan ya, saya mau masuk sedikit. Yang memang sebenarnya saya kepingin pada saat ini sebenarnya. Kemarin saya sudah sempat tanyakan ke Dina sesuai dengan perbincangan kita beberapa hari yang lalu, tawaran Mas Heri itu harus membentuk tim kerja. Nah, sampai sekarang saja saya menanyakan kepada teman-teman dinas kapan dibentuk tim kerja. Karena memang segala sesuatu memang sudah harus kita rencanakan dari sekarang. Nah, kemarin juga saya di BBM itu sudah melakukan komunikasi juga dengan Mas Gilang, kemudian Mas Franky Raden, yang punya jaringan lebih banyak terkait masalah fokus ini kan di acaranya Mas Franky itu IMAX itu kan sangat banyak teman-teman yang bisa bergabung di situ, mungkin melalui jaringan itu, dan juga Mas Gilang sudah siap. Nah, itu tadi Mas Heru, sebenarnya kita inginkan sekarang itu antara daring dengan luring itu yang memang tawaran Mas Heru sudah cukup bagus. Luring itu memang cukup lokalan kita di Lembah Palu saja, kemudian daringnya nanti meluas ke seluruh dunia. Nah, jadi mungkin di sini juga nanti kami sampaikan juga ada Pak Herman ini, mungkin secepatnya disampaikan kepada Kadis, mungkin secepat mungkin kita melakukan atau membentuk tim kerja. Karena memang untuk 2021 itu banyak hal-hal yang memang harus kita lakukan karena terkait persoalan bencana yang terjadi sekarang ini. Karena memang secara perjalanan pasti orang-orang dari luar itu masih akan berpikir untuk bisa ke Palu, ke Indonesia saja mereka berpikir bagaimana nanti mau ke Palunya kan yang lebih jauh lagi. Nah, mungkin ke depan mungkin Pak Herman kemudian ada Pak Satu bisa lihat mungkin dari sekarang ini mungkin hari Senin depan itu sudah mungkin kita lakukan pertemuan ya terkait untuk perencanaan untuk pelaksanaan Indonesia di tahun 2021 ya. Mungkin itu juga keinginan saya. Kemarin juga saya sekarang sudah menunggu ya, kapan mau dibentuk tim kerja. Karena seingat saya kemarin Pak Mas Heru sudah tawarkan secepatnya tim Palu itu melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk tim kerja untuk menyusun kembali rencana untuk pelaksanaan Palu Percussion di tahun 2021. Benar, Pak Iwan. Memang lokakarya kita ini tuh outputnya itu sebenarnya adalah susunan kerja dan dokumen proposal. Bahkan dalam dokumen proposal itu kalau bisa sudah ada RAB. Karena apa? Supaya dinas itu dari awal sudah bisa mengajukan beberapa nomenklatur yang dulu itu tidak tercantumkan. Misalnya tim pelaksana dulu tuh nggak ada nggak ada tuh kolom untuk tim pelaksana, nggak ada untuk kurator gitu kan. Jadi kami memang berharap di dalam akhir dari ini lokakarya ini bahkan sampai ada susunan RAB draft lah ya. Nah, di mana itu dicantumkan itu kurator ada gitu kan, diberikan terus udah gitu ya seluruh pelaksanaan panitia itu. Karena sudah ketok palu susah mengubahnya bagi daerah. Jadi kami berharap memang sekarang ini dokumen itu cukup lengkap, kita inginnya seperti itu. Begitu. Dan itu juga untuk APBN gitu kan. Ya. Memang kemarin waktu saya mau melakukan penyusunan draft, memang saya sudah cerewet kemarin. Karena memang itu tadi persoalan. Tidak dicantumkannya draft kurator dalam hal pelaksanaan. Dan kemarin saya sudah sempat menyampaikan kepada teman-teman tim kerja, tolong ini diperjelas. Draftnya untuk teman-teman kurator yang mana, kemudian tim pelaksana itu ya yang mana. Nah,
mudah-mudahan nanti ini direvisi untuk ini proposal ini mudah-mudahan sudah bisa diinikan kembali oleh teman-teman. Sekarang saya mengingat kemarin, setahu saya pembahasan untuk perubahan itu sudah selesai. Jadi kalau untuk perubahan itu sudah selesai dan mudah-mudahan ini kemarin sudah sempat Dinas Pendidikan masukkan kembali di perubahan untuk di tahun 2021 dengan rangkuman-rangkuman sesuai dengan administrasi yang diinginkan oleh teman-teman kurator kemarin ya, seperti disampaikan oleh Mbak Ade. Kemarin itu insya Allah mudah-mudahan tidak hilang itu Mbak ya di draft atau usulan proposal yang sudah kami susun kemarin. Sebenarnya kemarin kami kepinginnya itu melakukan kembali revisi itu secara bersama ya terkait apa-apa yang kemudian yang belum masuk di draft proposal itu yang kemudian segera kita lakukan pembenahan. Nah, mudah-mudahan kemarin proposal itu sudah dilakukan oleh perubahan oleh teman-teman dinas dan mungkin saya kepingin juga mendengar penjelasan dari Pak Herman karena Pak Herman adalah salah satu kemarin yang melakukan revisi ya untuk proposal Indonesiana yang kemudian akan masuk di tahun 2021. Mudah-mudahan draft yang diinginkan oleh Mbak Ale itu kemarin itu sempat tercakup dalam proposal untuk usulan di tahun 2021 karena anggaran perubahan itu sudah selesai pembahasannya di Palu dan itu sudah di Palu Mbak Ale. Ya, mudah-mudahan itu tercover nanti untuk di 2021. Takutnya jangan itu tidak masuk lagi berarti sama halnya kita kembali ke awal lagi kemarin karena mengingat kemarin itu kolom-kolom draft kurator ini tidak sempat dimasukkan. Ya, mungkin Pak Herman bisa menjelaskan sedikit kepada kita terkait masalah usulan yang kemarin yang sudah dimasukkan kembali untuk tahun 2021. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bagaimana Pak Herman? Ya, sedikit mungkin saya tambahkan tentang masalah itu draft kemarin. Ya, makasih Pak Iwan. Untuk yang draft proposal kemarin itu yang untuk pengusulan kembali itu sementara disusun oleh Pak Muhammad itu semua kuratornya sudah ada, pelaksanaan sudah ada semua. Itu kita akan laksanakan di tahun 2021. Mungkin nanti bisa di-share ya Pak Herman ya, jadi semuanya melihat juga revisi itu. Iya. Nanti revisinya masih sementara dengan kita punya kepala seksi yang satu itu Pak Muhammad sama beliau. Kemarin saya sudah sampaikan sama beliau, tolong itu kalau memang itu dalam revisi proposal itu tidak mencantumkan RAB tentang kurator ataupun tenaga teknis yang akan di lapangan, tolong dimasukkan. Dan jawaban beliau kemarin sama saya karena sudah dilaksanakan dan saya belum juga periksa itu. Nanti sebentar ini mungkin bisa nanti saya sampaikan dan saya akan sampaikan langsung kepada Pak Iwan. Ya, izin saya mungkin tambahkan sedikit. Mungkin ini secepat mungkin Pak Herman kita dengarkan seperti tawaran Mbak Ade tadi. Yang harusnya memang kita sudah harus membicarakan di sini. Jangan, saya takutnya begini, jangan kita sudah menggebu-gebu lakukan lokakarya ini, ternyata pas di perubahan kemarin, untuk Palu Perkusi 2021 itu tidak tercover. Nah, iya makanya sebenarnya saya butuh juga kehadiran Pak Kadis ini sebenarnya, karena beliau itu yang kemarin yang mengikuti asistensi. Jangan nanti kita sudah melakukan lokakarya, sudah menginginkan kegiatan seperti ini, padahal kemarin pada saat perubahan itu tidak dimasukkan. Bukan begitu Mas Egi. Jadi bukan saya anggapnya nanti segala konsep kita itu hanya sampai di lokakarya itu, ternyata dinas yang bersangkutan ternyata itu tidak memasukkan di perubahan. Nah, hal-hal semacam itu memang harus kita dengarkan bersama sekarang ini. Kira-kira terkait masalah revisinya itu seperti apa, dan kemudian untuk 2021 itu apa saja yang kemudian disetujui dalam anggaran perubahan itu. Nah, itu memang harus kita dengar dan harus di-share di sini sebenarnya. Kita Mas Heru setuju, dan kita sudah kocar-kacir ini melakukan perencanaan apa semua, ternyata dinas itu tidak memasukkan di anggaran perubahan. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, memang kurator ini agak susah kadang karena tidak ada di dalam satuan belanja SBM. Nah, kalau tidak salah. Nah, itu akhirnya mau nggak mau dilakukan sebuah siasat. Biasanya mereka itu ditulis sebagai ahli, biasanya begitu. Narasumber ahli biasanya. Narasumber ahli itu yang biasanya dilakukan. Ya.
Ya, saya pikir sebagai cerita perbandingan kemarin Pak Rahman, Kabid Kebudayaan Dikbud Sulteng menyebutkan seperti yang barusan dilontarkan Mas Egi. Jadi untuk tahun depan Sulteng sudah menganggarkan kurator dianggapnya narasumber ahli. Nah, saya pikir strategi yang sama bisa dipakai untuk Kota Palu. Nah, Mas Yahya, saya pikir diskusi kita sekarang sudah cukup produktif. Saya mau melontarkan terakhir poin-poin minggu depan ya. Teman-teman sekalian, minggu depan kita bertemu lagi hari Rabu 21 Oktober ya Mas Yahya ya. Ya. Nah, pertama ini adalah tugas untuk Kabid Kebudayaan Dikbud Kota Palu. Tadi terkait terakhir lontaran dari Kak Iwan dan Pak Herman. Tentang tadi juga kita sudah sempat menyinggung, tapi Pak Safruddin tadi menyebutkan bahwa informasinya terkait komitmen APBD Kota Palu tahun 2021. Sudah jelas bahwa menyangkut honorarium tim kerja termasuk kurator jalannya tidak bisa kalau dimintakan ke Kemendikbud disubsidi oleh APBN, tidak bisa, itu harus berasal dari APBD. Nah, jadi harapannya minggu depan kita sudah dapat informasi tentang postur anggaran dalam APBD Kota Palu untuk Palu Salonde Percussion. Nah, itu adalah tugasnya Kabid Kebudayaan Dikbud Kota Palu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti minggu depan mungkin Pak Iwan dan teman-teman bisa juga mendorong lebih lanjut pembentukan tim kerja. Tadi Pak Iwan sudah menyebutkan bahwa sudah didorong. Mudah-mudahan minggu depan sudah terbentuk. Jadi poin kedua itu tentang tim kerja. Harapannya sih minggu depan sudah jelas siapa-siapa tim kerjanya. Itu poin kedua. Lalu yang ketiga terkait strategi peluasan cakupan dari Palu Salonde Percussion. Di dalamnya termasuk poin-poin tentang pendekatan musik ini sebagai trauma healing. Jadi intinya adalah strategi pengemasan pertunjukan sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan. Cakupannya meluas, lalu juga ada poin tentang trauma healing. Itu poin ketiga. Poin keempat, saya akan melontarkan tantangan tambahan yang saya sebutkan dari tadi. Waktu 2018, sebenarnya kita sudah mencoba untuk menghimpun kegiatan-kegiatan di Sulawesi Tengah ini berada dalam satu payung dikoordinasikan oleh Dikbud Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu kan kita sampai menghasilkan judul Bebunyian Simtufu ya, untuk merangkum semua itu. Tapi kan saya juga tahu salah satu hambatannya waktu itu penganggaran dari pihak dinas provinsi hanya ditujukan kepada Fuladongga yang waktu itu dilaksanakan di Parigi Motong. Pihak provinsi tidak kemudian mengkoordinasikan postur anggaran untuk seluruh wilayah kabupaten kota yang terlibat di Sulawesi Tengah. Nah, agenda yang sama kita juga dorong tahun ini, bagaimana agar Dikbud Provinsi Sulawesi Tengah itu menjadi koordinator untuk wilayah Sulawesi Tengah. Sebagai ilustrasinya begini teman-teman sekalian, Kak Iwan, Kak Iwan dan Pak Safruddin. Pada Februari tahun 2020 kita masih sempat menyelenggarakan rapat koordinasi nasional bidang kebudayaan. Itu terakhir kali kita rapat besar-besaran ya, di Jakarta. Pada rapat tersebut dijaring minat bagi program-program bikin kebudayaan yang mensyaratkan kemitraan dengan Pemda. Indonesiana termasuk dalamnya. Kemudian ada juga Indonesiana Film. Lalu ada Jalur Rempah, lalu ada Pekan Kebudayaan Nasional dan Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, khusus platform Indonesiana, ternyata kemudian ada 234 daerah yang menyatakan minat bergabung dalam platform Indonesiana. Nah, ini harus jadi perhatian bersama. Tahun 2018 itu hanya ada 9 wilayah. Lalu tahun 2019 itu ada 18 wilayah. Pertambahan jumlahnya sangat sedikit. Kalau mau melompat menjadi berjumlah ratusan, 234 daerah itu yang menyatakan minat untuk bergabung dalam platform Indonesiana tahun 2021. Kalau jumlahnya harus melompat menjadi ratusan, maka harus dibuat strategi baru. Tidak mungkin dengan cara yang sekarang. Nah, salah satu yang perlu kita coba adalah memberdayakan dinas di tingkat provinsi untuk menjadi koordinator di wilayahnya. Sudah terjadi kasusnya di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Barat. Jadi model ini kita coba. Kita mencobanya di Sulawesi Tengah, kurang baik hasilnya. Sebenarnya tahun ini mau kita coba lagi.
Jadi catatannya ini untuk teman-teman di Dikbud Kota Palu dan tentu saja Kak Iwan sebagai Kak Iwan masih Ketua Dewan Kesenian Kota Palu kan? Iya Mas Heru, iya. Untuk berkoordinasi dengan Pak Rahmat di Dikbud Provinsi Sulsel. Bagaimana konsolidasi pelaksanaan platform Indonesia di Sulawesi. Silahkan dibicarakan. Itu poin keempat dari saya. Jadi tadi saya sudah menyebutkan poin. Itu saja terakhir dari saya untuk kesempatan sekarang ini. Selebihnya kita bisa mengobrol mungkin saja melalui WhatsApp. Itu Mas Edi, Kak Iwan, Mas Edi silakan dimanfaatkan untuk jurus-jurus strategi online di luar forum. Insya Allah tidak akan marah. Kalau marah dikirimin kopi aja. Sekian dari saya Mas Yahya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru atas poin-poin yang sudah disampaikan ya. Dari Bu Ade ada ini apa pendapat mungkin atau masukan? Sebenarnya sama dengan Heru, tapi mungkin tambahannya kalau bisa minggu depan itu yang proposal penyusunan proposal yang baru itu bisa dipresentasikan. Begitu, mungkin akan sama tapi pasti ada sedikit perubahan kan. Jadi kita bisa bersama-sama membedah itu. Begitu sih. Jadi proposal baru, terus udah gitu tim kerja ya. Begitu, sama anggaran itu ya, postur anggarannya. Supaya di-share lah bersama di sini, sehingga komunitas juga tahu. Komunitas yang hadir juga mengetahui hal itu. Jadi itu sih, untuk yang minggu depan, saya pikir. Sedikit ada tambahan mungkin. Ya. Iya. Memang saya sangat membutuhkan juga seperti tawaran Mas Heru tadi. Ya mungkin di Lokakarya ini ada teman-teman atau kepala bidang dari provinsi yang mungkin ikut di Lokakarya ini. Mungkin sebenarnya inilah ajang kita yang kemudian bisa melakukan komunikasi lebih intens. Karena mengingat keterbatasan kita sekarang untuk bergerak di Palu saja sekarang ini juga ada terbatas juga Mbak Ade. Ya, saya melakukan kunjungan ke dinas. Ya mungkin nanti harapan saya minggu depan itu ada hadir kepala bidang ya kesenian dari Provinsi Sulawesi Tengah yang kaitannya supaya kami juga tahu kira-kira untuk tahun 2021 itu apa semua daerah-daerah Sulawesi Tengah ini yang kemudian bisa di-cover oleh ada dana APBD yang ada di provinsi. Karena kemarin kasusnya tahun lalu itu yang bisa mereka cover itu hanya pelaksanaan Festival Bola Dongga yang ada di Parimotong. Sementara untuk Palu dan Sigi sendiri tidak di-cover oleh dana APBD yang ada di provinsi. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan ini kami sudah bisa mendengarkan juga penjelasan dari Ibu Kabid ya, dari Dinas Dikbud Provinsi terkait untuk tahun 2021 daerah-daerah mana semua yang di Sulawesi Tengah yang sudah bisa tercover dengan untuk pelaksanaan platform Indonesiana ini. Ya, dan juga satu harapan saya, insya Allah Pak Herman, seperti keinginan Mbak Ade tadi, mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa ditampilkan di slide di sini kira-kira apa semua yang diakomodir dalam rangka draft proposal yang kemudian disetujui di anggaran perubahan untuk pelaksanaan atau platform Indonesiana khususnya Palu Perkusin di tahun 2021. Oke, siap. Mantap. Baik, silakan Mas Egi. Tidak, kayak sepertinya cukup apa yang disampaikan oleh Mbak Ade dan Kang Heru. Silakan. Baik, mungkin masih Pak Iwan ini bisa gabung di Lokakarya yang Provinsi Sulawesi Tengah mungkin ya, karena di situ banyak perwakilan dari kabupaten kota yang dari Sulawesi Tengah itu mengenai konsep dari dinas provinsi sendiri itu, Pak. Diundang aja. Saya minta diundang saya nanti saya masuk bisa terlibat di Lokakarya. Baik. Karena di sebelah itu kan ada dari Banggai, ada dari Buol gitu, Pak, dari Parigi, dan Tojo Una itu sebagai yang rencananya menjadi tuan rumahnya di 2021. Baik, Lokakarya di pagi hari ini saya rasa cukup produktif ya untuk membahas konsep
Palu Salon Percussion di 2021. Sekedar masukan dari saya mungkin sih, ini Pak, misalnya ingin mengundang daerah lain ya, bisa mereka itu untuk mengirim karyanya Pak, nanti bisa dipentaskan ketika Festival Palu Salon Percussion itu diadakan, jika mereka nantinya misalnya tidak bisa datang gitu Pak. Itu sedang dipraktekkan sekarang sih di Belitung Timur Pak. Jadi dari Pemda itu menghubungi daerah untuk mengirimkan karya mereka ya, untuk menyiasati kondisi pandemi seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan jumpa lagi di 4 hari dari sekarang ya. Jadi sesi berikutnya kita akan mendengar pemaparan konsep dari Kota Palu, baik dari Pak Iwan maupun dari dinas yang nantinya akan menjelaskan mengenai potensi anggaran yang bisa digunakan untuk pelaksanaan festival di 2021 nanti ya Pak ya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk Lokakarya di Kota Palu pada sesi 2 ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, yang ada di chat room, nanti saya kirim juga di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.